Alhamdulillah Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la na'budu illa iyyah wa nahnu lahu 'abidun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini sudah malam ke-14 bulan 1 atau bulan Muharram 1443 Hijriah. Bersamaan dengan tanggal 22 bulan Agustus 2021. Yang pertama, saya yang ditunjuk selaku yang pertama menjadi perdana acara kajian ini, mengucapkan penghargaan ribuan terima kasih. Kenapa saya sampaikan demikian? Kok dipilih saya yang harus yang pertama? Mungkin karena usia ya Ustadz ya, karena dipilih. Usia saya sebetulnya masih muda, baru 37 tahun. Mudah-mudahan yang lain lebih muda lagi dari saya. Saya diminta mengkaji masalah ilmu faraid. Faraid itu sendiri diambil dari ayat Al-Quranul Karim. Faridah. Jadi ilmu ini ada 3 sebutan yang dikenal. Ada namanya ilmu faraid berdasarkan surah An-Nisa ayat 11. Faridatun minallah innallaha kana aliman hakimah. Ada juga yang jumlahnya bukan ilmu faraid, itu ilmu tirkah. Asal kata daripada taroka, diambil dari surah An-Nisa ayat 7. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidain. Mimma tarakal walidain. Ada kata-kata taroka. Jadi masyarakat sering nyebutnya tirkah, itu bukan waris. Ada yang nyebutnya ya waris. Dasarkan surah An-Nisa ayat 11 juga. Fa illam yakun walad wa warisahu abawahu fali ummihi tulus. Dari 3 sebutan itu benar semua. Berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain yang mungkin diambil dari itu udah bisa itu. Kepahaman para ulama. Udah dibuka. Umpamanya wakaf. Masalah wakaf itu kayaknya nggak ditemukan dalam Al-Quran istilah wakaf. Di hadis juga demikian. Tetapi kalau masalah waris ini memang bersumber dari ayat Al-Quran. Saya mulai tadi dengan muqaddimah ayat Al-Quran Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, orang yang percaya saja, orang yang punya keyakinan saja. Yang enggak yakin, yang ragu, yang enggak dimasukkan. Apa kata Allah? Udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah dalam Islam itu kaffah, secara totalitas. Jangan hanya mengambil nikahnya saja, mau khitannya saja, mau sholatnya saja, tentang yang lain enggak. Padahal di talqin yang dibacakan Rasulullah ketika selesai mengkebumikan sahabat-sahabat mau pergi, kata beliau, jangan dulu, tunggu dulu sebentar.
sahabat-sahabat kalian di dalam kubur ini akan ditanya oleh malaikat. Antara lain hanya 4 pokok yang dipertanyakan. Yang pertama, marrabbuka. Kata-katanya marrabbuka, bukan man ilahuka. Jelas itu perbedaan Rabb dengan ilah. Banyak yang ilah bertuhan Allah. Di zaman jahiliyah bertuhan pada Allah, Abdullah dan sebagainya. Tetapi Rabb mereka tidak akui. Karena ilmunya yang tinggi, maka dikatakannya harta, benda, segala macam jangan perolehnya karena ilmunya. Karena kekuasaannya. Dia tidak ngerti bahwa itu ada di belakangnya ada Rabb yang mengendalikan. Termasuk oksigen ya. Yang mahal sekarang ini. Itu dari Rabb semua, nggak bayar kita menghirup udara alam semesta ini. Jadi masuklah ke dalam Islam itu secara totalitas. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti jejak-jejak syaitan. Termasuk jejak syaitan ini adalah jejaknya adat. Yang tua harus banyak dapat. Yang laki-laki harus lebih banyak dapat. Perempuan kalau sudah dikasih sesan, kata orang Lampung, nggak ada harta waris. Maka sampai sekarang kalau ada yang meninggal wanita, jarang terdengar adanya pembagian tirkah atau waris itu. Selaku anak tua totalitas mengambil semua hak. Kemudian lagi, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh kalian yang sangat nyata. Itu kunci utama. Sahabat, pernah saya memberikan pengajian masalah waris ini. Nyanggah. Masa kok diatur-atur masalah harta orang meninggal. Jadi dia mengikutkan seperti adat, akal, tidak memperdulikan ayat Al-Quran. Nah kita kaji, kalau orang itu nggak percaya dengan Al-Quran, talqin Rasulullah, marrabbuka, yang pertama, jawabnya nanti adalah Allahu Rabbi. Di sana ada ilah dan Rabb, digabung jadi satu, ilah dan Rabb. Yang kedua, man nabiyuka, siapa nabimu? Tentunya dijelaskan Rasulullah adalah Muhammad, itu adalah nabi terakhir, rasul terakhir. Jadi kalau ada yang masih mengakui ada nabi setelah Rasulullah, Muhammad Rasulullah, jelas bukan dari Islam. Walaupun menamakan dirinya adalah Islam. Kemudian yang ketiga, ma kiblatuka, kemana arah kiblatmu? Banyak yang berlambangkan Islam, mengakunya Islam, tapi kiblatnya nggak mau dia ke Ka'bah, masih ke arah Baitul Maqdis, masih di tempat lain dan sebagainya, masih dia berarah kiblat kepada pohon yang besar dan sebagainya. Yang lebih kuncinya lagi, ma imamuka. Nah, imam ini memang disebut terus ini, panutan kan? Apa pedoman hidupmu? Jadi Pak Imam itu artinya orang panutan. Apa pedoman hidupmu? Tentunya jawabnya yang diajarkan oleh Muhammad Rasulullah adalah Al-Qur'ani imami. Saya berpedoman hidup dan kehidupanku dengan Al-Qur'an. Berarti kalau ada Al-Qur'an itu salah satu ayatnya tidak dipercayai, tentunya wajib disahadatkan kembali karena imannya rusak. Kita akan lanjutkan dari masalah waris ini. Mungkin juga salah satu penyebabnya Al-Mukarram Imam Asrafi, Sekjen Sekretaris Umum Dewan Masjid, menunjuk saya harus isi masalah faraid. Mungkin dikarenakan beliau pernah membaca buku ini.
yang saya susun tahun 94 yang lalu dan sudah beberapa kali terbit, beredar kemana-mana, bukan hanya ke Lampung saja, dan ke lainnya juga bukan dari Lampung saja. Orang minta bagi harta pembagian waris itu bukan hanya ratusan ribu atau ratusan juta, pernah miliaran berkonsultasi cara bagi waris. Dan buku ini memang selama ini beradanya di toko Ala Idrus, dan dia mempunyai pengesahan hak cipta dari Departemen Kehakiman. Jadi hak ciptanya memang dari Departemen Kehakiman. Sebab ini dulu dibantu oleh teman kita, ya sesepuh kita. Beliau adalah Kakanwil Kehakiman. Kemudian juga buku ini juga dikoreksi. Saya minta dulunya kepada Bapak Muhtar Ilyas, Yusuf Ilyas, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Lampung. Beliau yang melakukan koreksinya. Latar belakangnya adalah karena teman kita, beberapa orang yang berada di IAIN ketika itu, meminta supaya dimudahkan bahasanya faraid itu, supaya mudah dipahami. Karena bahasanya sangat berbelit-belit, kata mereka. Jadi saya tidak menemukan ilmu, hanya mengumpulkan buku-buku orang lain, para ulama, fuqaha. Saya mudahkan, sederhanakan dengan terjemah kebiasaan saya, bahasa sehari-hari, sehingga mudah dipahami. Alhamdulillah banyak yang tertolong melalui buku ini. Sekarang terutama Bapak yang berada di dalam dakwah, yang pensiun, dan juga beliau aktif melaksanakan ini setiap dakwah untuk menyebutkan tentang masalah waris-waris ini. Nah, tentunya definisi daripada waris itu salah satunya adalah mengatakan demikian: wa fiqhul mawaris wa ilmul hisab al-muwassiru li ma'rifati ma yahussu kullu zi haqqin minat tirakah, dalam buku Sarah Matan Rohbiyah. Artinya, ilmu faraid itu ialah ilmu pemahaman tentang pusaka atau peninggalan orang wafat. Jadi kalau nggak ada orang wafat, nggak ada yang orang mati, waris nggak ada. Nah, dengan corona ini banyak yang mati, banyak yang meninggal, berarti mestinya banyak mendengar orang bagi waris. Tapi nyaris tak terdengar di telinga kita tentang adanya orang bagi waris. Apalagi orang-orang kami Lampung. Ya Pak Imam. Jarang mendengar itu. Ya. Nah, karena itulah dari ilmu hitung yang berkaitan untuk mengetahui ketentuan apa, bagi siapa yang berhak dari harta peninggalan itu. Itu definisinya. Lantas lahirnya ilmu faraid ini juga di dalam suatu ungkapan setelah Rasulullah menerima wahyu surah An-Nisa, maka innallaha azza wa jalla qad a'ta kulli zi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Rawahu khamsah. Yang meriwayatkan ini adalah 5 imam hadis, illan Nasa'i, kecuali An-Nasa'i. Jadi 5 ulama hadis dari kutubus sittah itu meriwayatkan dengan sama materinya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memberikan ketetapan hak bagi yang memiliki hak. Dan Zaid bin Sabit, namun
Mohon maaf, Sayyidina loncat kami baca. Dari hadis ini berarti jelas, tak dapat diragukan lagi bahwa adanya pembagian waris dan orang yang di luar ahli waris tak berhak menerima waris itu. Kemudian ada lagi suatu hadis yang dari Sarah Matan Ar-Rahbiyah halaman 9. Man yus'al anil faraid fal ya'ti Zaid bin Sabit. Sarah Matan Ar-Rahbiyah. Siapa yang bertanya tentang ilmu faraid, kata Rasulullah, maka datangilah Zaid bin Sabit. Artinya tokoh untuk membagikan waris ini di zaman Rasulullah adalah Zaid bin Sabit. Landasan hukumnya tentunya dari ayat Al-Quran dan sebagainya. Pada utamanya adalah diambil dari surah Al-Baqarah, ya, diambil dari surah An-Nisa. Mohon maaf, dari surah An-Nisa ayat 7 dan 8. Kemudian surah An-Nisa juga ayat 11 dan 12. Itu sumber hukum ditambah dengan hadis-hadis Rasulullah dan para pemahaman ahli hadis, para sahabat, karena adanya perbedaan pendapat. Kemudian status ilmu faraid. Apa sih statusnya ilmu faraid itu? Ada yang mengatakan nggak perlu. Perlu ilmu faraid itu, kata sebagian, kalau ada yang berselisih paham. Kalau nggak ada yang berselisih, nggak perlu ilmu faraid itu. Jadi nunggu orang bentrok dulu, nunggu orang berkelahi dulu, nunggu orang berbunuhan dulu, baru laku hukum faraid itu. Kalau nggak, itu nggak perlu katanya. Hebat juga, inilah manusia hebat itu, ya. Maka kata Rasulullah SAW, tu'allimul faraid, tu'allimul faraid, belajarlah kalian ilmu faraid, wa'allamuhan nas, ajarkan kepada manusia, bukan kepada orang beriman, bukan, ajarkan kepada manusia. Fa inni mru'un maqbudun wa inna hadzal ilmu sayaqbadu wa tazharu fitanu hatta yahtalifar rajulani fil faridah wala yajidani man yufassiru bainahuma. Rawahul Hakim wa ghairuhu hasanul. Hadis hasan dengan terjemahan sabda Rasulullah SAW, pelajari oleh kalian ilmu faraid dan ajarkan kepada sekalian manusia. Sesungguhnya aku mati dan ilmu faraid kelak akan dimatikan hingga bermunculan fitnah mengakibatkan perselisihan dalam menentukan pembahagian waris dan tidak dijumpai orang yang mampu atau dapat menyelesaikan perselisihan antara kedua pihak tersebut. Artinya apa? Langka orang yang bisa atau mengerti dengan ilmu faraid itu kelaknya. Jadi orang sampai berbunuhan, ya selesai. Mana yang hidup itu yang dapat harta waris. Siapa yang mati yang nggak dapat. Karena yang untuk menyelesaikannya orang nggak bisa, malas mempelajarinya. Kemudian juga hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Majah, pelajari oleh kalian ilmu faraid dan ajarkan kepada sekalian manusia, maka sesungguhnya ilmu faraid itu 1/2 dari ilmu agama. Bayangkan, 1/2 dari semua ilmu agama. Ilmu mantik, ilmu bayan, ilmu ma'ani, nahu, saraf dan sebagainya, ilmu fikih.
Ilmu apa lagi? Dibanding seluruh ilmu dalam Islam itu, faraid ini adalah nilainya 50% dari semua ilmu dalam Islam. Hikmahnya tentunya, hikmahnya tentang masalah faraid ini. Yang pertama, menjunjung tinggi ketetapan hukum Allah. Siapa yang akan menjunjung tinggi hukum Allah kalau bukan orang beriman? Tidak mungkin orang yang tak beriman akan menjunjung tinggi hukum Allah. Yang kedua adalah untuk mewujudkan keadilan, pemerataan berdasarkan syariat Islam. Yang tiga, melestarikan hubungan keluarga muslim, ukhuwah Islamiyah. Karena non-muslim tidak berhak terima waris, walaupun satu darah, satu emak, satu ibu. Kalau berbeda agamanya, bukan Islam, maka terputus hak warisnya. Tiga, isyarat bahwa pria boleh besar tanggung jawabnya dibanding daripada kaum wanita. Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Kemudian selanjutnya, setelah kita mengenal definisi, mengenal sejarah, kemudian perintah untuk mempelajari ilmu faraid, kita akan masukin tentang masalah rukun dan syarat, kemudian sebab adanya waris. Secara singkat, yang namanya rukun waris, yang pertama adalah adanya orang yang meninggal. Jadi kalau nggak ada orang meninggal, ini masalahnya adalah rukun. Kalau nggak ada orang meninggal, nggak ada waris. Yang kedua, adanya keluarga penerima harta, ahli waris. Kalau nggak ada ahli waris, maka hartanya kembali baitul mal. Kemudian adanya harta, hak milik. Tidak semua orang meninggal punya harta. Bisa saja seseorang meninggal nggak punya harta, pakaian pun nggak ada, kecuali hanya menutupi badannya saja. Apa yang mau dibagikan? Walaupun ahli warisnya banyak. Kemudian syarat daripada waris, kepastian adanya yang meninggal. Jadi kalau belum meninggal sudah dibagi, ya bukan waris. Itu namanya hibah. Hukum hibah berbeda dengan hukum waris. Kalau hukum hibah, ya semau-mau yang memberikan hibah. Anak kita 5, sebelum meninggal sudah dikatakan itu punya si anu, mobil yang biru punya si anu, mobil merah punya si anu, hotel sana punya si anu, segala macam. Itu hibah. Keabsahannya semau yang memberi hibah. Jadi kalaupun terjadi anak perempuan lebih banyak dari anak perempuan dalam hibah, wewenang dari yang memberi. Gak bisa protes dengan waris. Kecuali kalau yang punya harta itu sudah meninggal, baru namanya tirkah. Nah inilah orang hidup yang membagikannya berpedoman dengan ajaran Al-Quran. Jadi orang mati gak bisa membagikan warisnya, karena dia sendiri gak bisa ngomong. Tanggung jawabnya habis. Jadi pembagian harta waris ini adalah tanggung jawab orang hidup terhadap harta orang yang meninggal. Kemudian kepastian ahli waris atau penerima, kepastian adanya hubungan antara yang meninggal dengan ahli waris atau penerima waris. Yang ketiga, masalah sebab. Yang pertama, sebab berhak menerima waris. Yang pertama adalah karena senasab. Oleh karena itu nama orang tua tidak boleh diganti. Nasabnya berubah. Kita kawin lagi dengan seorang wanita yang punya anak. Lantas anak itu punya anak lagi kecil. Maka kita buat secara administrasi, anak itu nama kita bapaknya. Baik di sekolah, di mana-mana. Tujuan sebenarnya baik. Untuk melindungi anak itu
Kalau terjadi sakit bisa BPJS melalui orang tuanya. Kalau orang tuanya pensiun dia bisa dapat pensiun. Tapi itu bukan hukum Islam. Yang hukum Islam, anak nasabnya tidak boleh diganti namanya. Kemudian hubungan pernikahan. Lantas memerdekakan yang meninggal dari status hamba. Jadi seorang hamba saya merdekakan. Lantas hamba itu meninggal. Saya yang memerdekakan hamba itu berhak menerima waris dari hamba itu. Kemudian sebab tidak dapat menerima waris. Yang pertama, murtad. Termasuk yang dikatakan murtad itu adalah orang bunuh diri. Seharusnya orang yang bunuh diri, murtad itu disolatkan pun jenazahnya tidak boleh. Tapi kita ini karena ada perasaan nggak enaknya bukan kepada yang sudah mati, kepada yang hidup, kepada keluarganya, maka solat ecak-ecaknya atau solat penghormatan kepada keluarga, bukan solat jenazah. Kemudian yang kedua, membunuh yang meninggal. Artinya orang yang membunuh yang punya harta tirkah itu tidak dapat harta waris. Anaknya namanya Adnan, bapaknya namanya Matlidin. Ini contohkan dengan orang lain nanti tersinggung pula Pak Imam. Saya contohkan diri sendiri. Matlidin, bapak saya itu saya bunuh. Apakah saya racun? Ataukah saya pagas, kata orang Lampung? Atau saya tembak? Nah, harta peninggalan bapak saya Matlidin itu saya tidak berhak dikarenakan saya membunuh dia. Ya, nggak berhak dia dapat. Lantas status hidup sebagai hamba budak. Hamba atau budak di zaman sekarang nggak ada secara hukum. Tapi orang diperbudak masih banyak. Ya, manusia yang diperbudak masih banyak. Diperbudak oleh seseorang, diperbudak oleh pejabat, diperbudak oleh negara lain. Jadi suatu negara diperbudak oleh negara lain. Bisa terjadi. Mudah-mudahan kita bangsa Indonesia nggak masuk ke sana. Lantas selanjutnya, ahli waris. Ahli waris ini hanya dua bentuk yang besar. Pak Imam kalau sudah habis waktunya kira-kira kasih sen ya. Namanya orang yang sudah usia ini kadang-kadang sulit ngerem. Hidupnya susah, berhentinya pun susah. Ahli waris ini ada dua. Satu laki, yang kedua perempuan. Banci nggak terungkap di sana. Ya. Jadi yang mau jadi banci, hati-hati. Nggak masuk dalam ahli waris dia. Ya. Ahli waris pria. Ada 15 orang. Tetapi kalau digabung 15 itu, intinya hanya 4 orang. Yang lain itu namanya mahjub, tertutup. Ya. Termasuk khilafiyah atau perbedaan pendapat. Kakek tidak dapat harta waris dari cucunya dikarenakan yang meninggal ini atau cucunya ada bapak kandung. Kakeknya mahjub. Tetapi itu masalah khilafiyah. Nanti kita bahas. Wanita jumlahnya ada 10 orang. Tapi dari 10 orang itu intinya hanya 5 orang. Jadi kalau laki tadi 4, wanita 5. Laki tadi 15, jadi 4. Perempuan 10. 10 ini 5 intinya. Berarti 5-nya yang 5-nya mahjub atau tertutup.
Yang pertama yang ada istri, ibu, anak, saudara kandung, dan cucu pihak anak pria. Cucu anak pria dari pihak anak pria. Cucu kalau dari pihak anak perempuan, no istilahnya. Kalau yang apa tadi? Yang laki-laki tadi, 4 tadi, suami, bapak, saudara kandung, dan kakek, seterusnya ke atas. Jadi saudara tertutup karena adanya anak mahjub mereka. Apabila pria wanita bergabung 15 dan 10 ada semua, maka dia hanya timbul 5 orang. Yang lainnya mahjub. 15 tambah 10 berarti 25. 25 itu intinya hanya pada orang 5. Yang pertama suami atau istri. Kalau enggak suami, kalau suaminya meninggal berarti istri. Kalau meninggal semua, dua-duanya, ya enggak ada suaminya dan istri, enggak dapat. Yang kedua anak pria. Yang ketiga anak wanita. Yang keempat ayah. Dan kelima adalah ibu. Itulah intinya ahli waris. Ada sekarang namanya hak sisa. Hak sisa itu namanya asobah. Yang namanya asobah Pak Imam kadang-kadang banyak. Tapi kadang-kadang enggak kebagian. Namanya asobah, nunggu sisa. Kalau sudah gelek semua dalam hidangan itu, asobahnya enggak ada. Tinggal piringnya aja. Tapi kalau kebetulan undangannya orang 10, yang datang cuma orang 3, asobahnya paling banyak. Ya. Undangan 10, makanan disediakan untuk orang 10, yang datang hanya orang 3, berarti 7 itu nggak ada yang punya. Yang punya asobah. Nah, itu enaknya asobah, bisa menghabisi. Tapi asobah ini ada namanya asobah binafsih, dengan dirinya sendiri. Ada bil ghairi, dapat asobah juga. Ada namanya ma'al ghair, ngikut yang lain, ikut asobah. Umpamanya anak laki dan perempuan yang dapat waris, anak laki-laki, perempuan ngikut kepada anak laki-laki. Jadi nggak ada pembagian tersendiri. Lantas di dalam waris ini ada 6 angka yang harus diingat. Kalau waktu saya SR dulu, itu namanya ilmu spren. Ilmu per, 1/2, 1/3 itu spren, sebutan lama. Saya nggak tahu kalau ilmu sekarang apa sebutannya. Ya. Ada namanya sulusan. Sulusan artinya 2/3 bagian. Ini paling besar ini. Ada yang namanya an-nisfu, separuh. Ada namanya as-sulus, 1/3 bagian. Ada namanya ar-rubu', 1/4 bagian. Ada namanya as-sudus, 1/6 bagian. Ada sumun, yaitu 1/8. Jadi angka pembaginya angka 3, angka 2, angka 4, angka 6, dan angka 8. Nanti angka spren itu bisa terjadi angka penyebutnya lebih kecil, dan bisa terjadi angka pembaginya lebih besar, berarti penyebutnya kecil. Maka ketika itulah kalau harta itu akan dibagikan semuanya, tidak dikembalikan kepada Baitul Mal. Apabila terjadi, maka ada 2 ilmu caranya. Satu namanya aul. Aul itu adalah penyebutnya dibesarkan sama dengan penyebut. Umpamanya penyebutnya 5, nah ya penyebutnya 4, pembilangnya 5, maka penyebutnya menjadi 5, berarti 5/5. Ada lagi namanya rod. Rod itu adalah penyebutnya dikecilkan.
Umpamanya pembilangnya adalah 6, ini contoh saja. Penyebutnya 5. Maka dia akan menjadi berapa? Menjadi 5 semua. Jadi pembilangnya yang dikecilkan disamakan dengan penyebutnya. Hingga habis serta itu. Bapak dan saudara hadirin sekalian, ul itu bisa terjadi karena mestinya di 1/6 dia menjadi diperbesar menjadi angka 7, diperbesar lagi bisa menjadi angka 8, diperbesar bisa menjadi angka 9 dan angka 10. Kalau nanti penyebutnya angka 12, dia hanya bisa ulnya kepada angka 11, 15 dan 17. Tetapi kalau angka penyebutnya 24, maka ulnya hanya angka 28 ke atas. Ya, angka ke 28. Sedangkan rod bila tidak ada asoba, dua-duanya bila tidak ada asoba. Jadi ul dan rod itu berlaku kalau tidak ada asoba. Tapi kalau ada asoba, maka ul dan rod ini tidak berlaku. Angka pembilang dijadikan penyebut. Itu rumus daripada rod, ya, dikembalikan. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, para mustami dan mustami'ah, mungkin perlu kita perpanjang nantinya tanya jawab. Saya hanya pengantar. Saya ulangi, buku ini tadinya ada di toko Al-Idrus selama ini. Tapi berhubung sekarang percetakan lagi macet, maka di toko Al-Idrus nggak ada lagi. Ya, lagi saya tarik semua dan memang belum saya cetak lagi. Mendampingi ilmu paroid itu, karena paroid itu tidak akan terjadi kalau nggak ada orang mati. Nah, nguruskannya pakai buku ini. Ya. Buku saku apa ini? Buku saku tuntunan urusan jenazah. Dari 1442 tahun yang lalu, sekarang 1443, menaruh jenazah ketika sebelum dimandikan, ketika mau dibawa kubur, itu masih selang sengketa, ngotot. Akal-akalnya yang main. Lahirnya kepala duluan. Sekarang dia mati, artinya pulang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kakinya yang harus duluan. Menghadap kiblat, kakinya yang diarahkan ke arah kiblat. Ada yang kepalanya yang diarahkan kiblat. Dulu saya ingat di daerah Enggal di masjid itu ribut hampir betujahan. Gara-gara meletakkan posisi jenazah akan sholat. Kata saya yang benar itu dirikan saja jenazah itu, tegakkan. Ngadap kiblat. Ketawa semua orang. Ada yang kepalanya ke arah timur, ada yang kepalanya ke arah barat, ada kepalanya menghadap utara, ada menghadap ke selatan. Kita rujukannya kembali bagaimana Rasulullah tidur. Bagaimana Rasulullah ketika dikubur. Anjuran Rasulullah SAW kalau tidur, arah kiblat itu berada di posisi sebelah kanan. Kalau posisinya sebelah kanan berarti kepala kita arahnya ke utara. Kaki kita ke selatan, dia menghadap ke barat. Posisi tidur disunahkan ngebaringnya, miringnya ke kanan. Kalau tidak, nelentang. Nah, ilmu kesehatan pun demikian. Jadi itu kaitannya. Buku ini simpel. Dan mudah-mudahan dua macam ini, buku ini bergandeng. Kalau ini memang baru tahun 2020 kalau nggak salah, ini dimulai dicetak, ya. Oh, mohon maaf, dari 2016 buku ini 2016, sedangkan ini dari tahun 90 berapa tadi? 94. Nah, ini yang sudah banyak beredar. Sementara materinya paparan cukup demikian dulu. Insya Allah ada yang tanya jawab, kita diskusi. Saya bukan ahli, mohon maaf. Yang ahli itu seperti Pak Damro Khair, Prof itu
memang tesisnya judulnya masalah waris. Kalau saya enggak, saya ini orang usuluddin, hanya S1. Jadi usuluddin nggak pernah belajar waris. Hanya kebetulan dulunya saya pernah belajar sekolah di bawah terong. Nah itulah yang saya kembangkan. Terima kasih sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kami sampaikan kepada Ayahanda Haji Adnan Nawawi yang telah menyampaikan materi tentang betapa pentingnya mempelajari ilmu faraid tentang waris. Tadi disinggung sedikit tentang sholat jenazah. Pada